Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Kita pada kesempatan ini sudah mulai menjurus pada aplikasi untuk memilah dan memilih kira-kira bagaimana sih caranya membedakan dua atau lebih diagnosis keperawatan yang hampir mirip, di mana kita mengetahui bahwa di video sebelumnya terdapat statement bahwa mungkin saja dalam satu keluhan pasien atau dalam satu diri pasien terdapat data-data yang akan memungkinkan penegakan diagnosis itu menjadi membingungkan karena hampir mirip nantinya masalah keperawatan yang muncul. Nah, di sini kita akan mencoba memberikan contoh bagaimana sih cara untuk membedakan di antara dua atau lebih diagnosis keperawatan yang hampir mirip dan nanti kita cocokkan dengan keluhan pasien, dan itu yang pastinya akan kita tegakkan sebagai masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan di sini. Menarik pasti video ini. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu kita sama-sama akan memahami bagaimana cara membedakan dua atau lebih diagnosis keperawatan yang hampir mirip dalam satu keluhan pasien. Tuh. Saya ambilkan contoh ini, teman-teman. Di domain yang sama, yaitu domain 4, tentang aktivitas tidur. Oke. Ini kadang rekan-rekan sejawat di lahan juga sering bisa dibilang kepleset ya, dalam artian datanya apa yang terjadi, diangkatnya apa diagnosis keperawatan atau masalah keperawatannya. Makanya penting kita mencoba untuk memahami per diagnosis itu spesifikasinya untuk masalah keperawatan yang kayak gimana sih detailnya. Oke, di sini ada contoh, ada tentang kerusakan mobilitas fisik, ada fatigue atau kelelahan, dan yang terakhir ada intoleransi aktivitas. Oke, sebagai contoh, saya pernah diskusi dengan mahasiswa saya yang kebetulan ngangkat intoleransi aktivitas pada pasien dengan fraktur. Katanya, nggak bisa gerak dia, nurse. Kan dia nggak toleran. Sebentar, kata saya. Kita baca dulu definisi dari intoleransi aktivitas. Apakah bersesuaian dengan definisinya? Apakah batasan karakteristik yang merupakan tanda gejala itu cocok dengan orang yang patah tulang tadi, yang anggapannya karena patah tulang atau ekstremitasnya itu lagi patah atau fraktur, dia nggak toleran untuk bergerak, berjalan atau melakukan aktivitas. Statementnya itu yang coba pelan-pelan saya bantah kemarin itu. Oke, kita bedakan ya untuk ketiganya ini. Pertama, kita berbicara tentang hambatan mobilitas fisik. Adanya di domain 4. Sama ketiganya ini. Namun berada di kelas 2 tentang aktivitas dan olahraga. Mengapa sih kira-kira hambatan mobilitas fisik ini adanya di kelas 2? Secara definisi, saya bacakan. Keterbatasan dalam gerak fisik atau satu atau lebih ekstremitas secara mandiri dan terarah. Oke, keterbatasan gerak fisik ya. Coba kita lihat dengan simpel di sini sebenarnya di kondisi terkait. Coba di situ ada disebutkan tentang kerusakan integritas struktur tulang. Oke. Mungkin terjadi mungkin terjadi kerusakan
neuromuskuloskeletal biasanya saya sebut. Terutama muskuloskeletalnya. Sering terjadi pada orang-orang yang fraktur, apalagi fraktur ekstremitas di sini. Pastinya akan coba dilihat definisi karakteristik yang pertama, gangguan sikap berjalan. Iyalah, yang nggak bisa berjalan sama sekali, atau kalau berjalan nggak stabil. Itu yang namanya hambatan mobilitas fisik. Oke, kita loncat ke diagnosis domain 4 kelas 4 yang tentang intoleransi aktivitas. Ini yang saya ceritakan tadi, yang mahasiswa saya kepleset argumentasinya. Kita baca definisi dari intoleransi aktivitas. Ketidakcukupan energi psikologis atau fisiologis untuk mempertahankan atau menyelesaikan aktivitas kehidupan sehari-hari yang harus atau yang ingin dilakukan. Berarti di sini kata kuncinya adalah mempertahankan. Oke. Arti mempertahankan sudah dimulai, tapi tidak bisa sampai akhir. Jika hambatan mobilitas fisik tadi itu memang tidak bisa dari awal atau terbatas dari awal. Nah, ini bedanya teman-teman. Coba kita lihat batasan karakteristiknya. Di sana terlihat, di sini terlihat pasti adanya gangguan atau respon dari kardiopulmonalnya. Coba kita lihat di situ EKG-nya mungkin berubah. Kemudian abnormal terhadap fungsi respirasi, abnormal terhadap frekuensi jantung atau nadi dalam hal ini, ya. Dan kita lihat kondisi klinis terkaitnya, masalah pada sistem pernapasan, masalah pada sistem sirkulasi, ya. Makanya batasan karakteristiknya tadi EKG terganggu, nadinya terganggu, nanti nafasnya terganggu. Terganggu ini artinya adalah terjadi abnormalitas nilai yang didapat atau frekuensi nadi nafas itu meningkat atau menurun. Terjadi perubahan lah istilahnya. Nah, apakah di sini berbicara tentang kerusakan struktur tulang, lalu dia nggak bisa berjalan ke toilet yang seperti di debat oleh mahasiswa saya tadi? Tidak. Karena di sini secara bayangan kita adalah dia itu bisa ke toilet. Namun ketika udah sampai di toilet, dia melakukan aktivitas dalam, cebok, cuci tangan, dan lain-lain. Ketika dia mau balik ke bednya, endurance-nya itu atau kemampuan fisik psikologisnya itu nggak bisa. Lalu dia sempoyongan, teriak, nggak bisa ke bed, minta tolong sama keluarganya mungkin yang ada di luar. Itu yang namanya intoleransi aktivitas. Dia tidak bisa mentoleransi aktivitas yang dilakukan sehingga ngedrop di tengah-tengah. Makanya disebut dengan tidak mampu mempertahankan, bukan tidak mampu memulai di hambatan mobilitas fisik. Ya, saya rasa mudah-mudahan jelas ini antara dua ini. Yang ketiga, sebelum pindah ketiga, makanya intoleransi aktivitas adanya di kelas 4. Kita tahu sendiri kelas 4 itu adalah respon kardiopulmonal. Cocok ya, karena hubungannya dengan kardiopulmonal. Ini diagnosis. Kalau tadi di kelas 2 tentang aktivitas tidur. Aktivitas tidur. Oke. Aktivitas olahraga. Juga nggak terlalu hafal dengan detail kelas. Kalau domain insya Allah hafal. Oke, kita lanjut pada
diagnosis yang ketiga yang kadang membingungkan juga nih. Keletihan. Simpelnya kita mengidentifikasi keletihan ini, kita baca dulu definisinya. Ya. Keletihan di sini diartikan yaitu keletihan terus-menerus dan penurunan kapasitas kerja fisik dan mental pada tingkat yang lazim. Ya, artinya suatu individu ini sebenarnya jika tidak ada masalah harusnya lazim aja, bagus-bagus aja, tapi dia nggak mampu. Kondisi apa yang menyebabkan kemungkinan? 1. Anemia. 2. Pregnancy. 3. Penyakit tertentu. Kita ambil anemia. Konsep anemia muncul di sini. Atau dimulai dari konsep tugas darah. Darah kan terdiri dari hem dan globin. Kemudian sel darah merah maksudnya. Kemudian hem kan suatu media untuk mentransfer oksigen dan unsur baik lainnya ke seluruh tubuh ya, melalui pengikatan zat besi dan macam-macam itu konsep fisiologisnya. Intinya di sini anemia, kadar hemoglobin turun. Anggapannya hemoglobin ini adalah bus yang mengangkut suatu kebaikan. Ya, dalam hal ini oksigen dan nutrisi pastinya. Ketika anemia, maka transport bus tadi ke seluruh tubuh akan menurun. Artinya, seluruh tubuh, sel-sel seluruh tubuh akan mengalami kekurangan asupan oksigen dan makanan atau nutrisi yang baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penurunan dong. Penurunan kapasitas kerja. Supply-nya kurang, bahan bakunya kurang, pasti akan ngedown kapasitas kerjanya. Padahal harusnya pada orang yang nggak sakit, kondisi ini fine-fine aja. Nah, sehingga jika dilihat dari batasan karakteristik, jika dilihat dari pembacaan kita terhadap definisi dan letak kelasnya, itu sangat sesuai. Kelas 3 adalah tentang keseimbangan energi. Di sini berbicara tentang energi. Makanya ada kaitannya dengan transport oksigen, tadi transport nutrisi yang baik untuk tubuh. Tugasnya sih hemoglobin yang pada kesempatan ini jelek secara jumlahnya karena faktor anemia tadi contohnya. Sehingga di sini fatigue atau kelelahan atau keletihan yang akan dimunculkan. Artinya pasien ini dalam pengamatan kita dia hanya terbaring di bed tapi tanpa alasan yang patah tulang tadi atau ekstremitasnya mengalami fraktur, tanpa itu. Tapi kondisi klinisnya adalah dia terjadi penyakit atau misalkan anemia sebagai penyakit spesifiknya begitu. Sehingga 3 diagnosis ini sangat jauh berbeda secara karakteristik. Namun sayangnya kadang kepleset ketuker-tuker. Ya. Sehingga tipsnya adalah pahami definisinya. Cocokkan dengan batasan karakteristiknya plus pertimbangkan dia sebenarnya ada di kategori atau di kelas mana. Misalkan di domain yang sama. Itu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.